Kembali lagi di Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu bersama saya, Vera Agustina. Di episode kali ini kita akan bahas tentang anak berkebutuhan khusus. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kali ini Bapak Ibu boleh tonton sampai habis videonya karena saya sudah menghadirkan di tengah-tengah saya narasumber, seorang psikolog dan juga lulusan dari Sydney Australia University mempelajari tentang anak berkebutuhan khusus. Kita panggilkan saja langsung Miss Nancy. Hai. Halo Miss Nancy. Apa kabar Miss Nancy? Luar biasa Vera. Jadi emang sebelumnya kita ini udah ini ya sister ya Miss Nancy ya. Apa kita ini sebenarnya udah akrab. Saudara. Ketemu jauh banget. Nah, waktu itu Miss Nancy di Sydney Australia, kalau saya agak Alaska. Oke Miss Nancy, ini kan kita mau bahas anak berkebutuhan khusus ya Miss Nancy. Yang saya mau tanyakan itu, kenapa Miss Nancy tuh terjun mengajar pada anak berkebutuhan khusus? Kan banyak tuh waktu itu lulusan jurusan-jurusan universitas lah yang terbaik. Kenapa Miss Nancy dulu tertarik dengan anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya kalau jawaban jujurnya sih, ini bukan cita-cita saya dari dulu ya gitu. Ada orang-orang kan gini, oh ya saya terpanggil buat buka panti asuhan, misalnya saya terpanggil nih buat memulihkan orang-orang yang di jalanan misalnya, atau anak-anak yang sakit gitu. Kalau saya lebih ke, saya merasa ada sebuah panggilan khusus buat anak-anak ini. Nah, dan tanpa saya sadari, ketika saya mulai mempelajari ini, ternyata saya baru sadar bahwa dari kecil itu saya kan punya adik ya. Nah, adik saya itu ternyata punya salah satu bukan kebutuhan khusus sih, tapi dia punya masalah dalam pembelajarannya gitu waktu dia besar. Gitu. Dan ternyata dari kecil itu juga saya banyak ketemu dengan anak-anak kebutuhan khusus tanpa saya sadari gitu. Jadi waktu saya mulai pelajari, saya tahu bahwa anak-anak ini benar-benar butuh ditolong gitu. Ada banyak orang, banyak pendidik, banyak dokter bahkan yang nggak ngerti kondisi mereka gitu, sehingga seringkali anak-anak ini kasihannya adalah di misdiagnose ya, kalau bahasa Inggrisnya, diagnosanya tuh nggak tepat gitu. Sehingga banyak yang mereka penanganannya terlambat. Padahal kalau penanganannya cepat, mereka itu sangat-sangat mungkin buat pulih dan bergaul dengan normal seperti orang-orang pada umumnya gitu. Jadi kalau anak berkebutuhan khusus juga itu sebenarnya apa Miss? Apakah banyak macamnya dan ciri-cirinya itu seperti apa? Banyak ya. Mungkin kalau mau meluruskan aja, apa sih yang disebut anak-anak berkebutuhan khusus? Saya lebih suka menyebutnya anak spesial karena mereka orang-orang yang sangat spesial dan butuh penanganan spesial gitu ya. Tapi mereka punya banyak kelebihan yang banyak orang nggak punya mungkin ya secara umum. Cuma kalau dibilang yang dikatakan ABK atau anak spesial itu apa sih? Nah, kalau dari kecil maka cara kita buat melihat untuk mengetahui adalah begini, anak-anak yang perkembangannya itu tidak seperti anak-anak pada umumnya. Atau kebanyakan anak gitu. Kan Kak Vera punya anak ya, gitu. Betul. Kan anaknya berkembang dengan normal nih, seperti anak-anak pada umumnya. Umurnya juga ya. Atau 90% manusia di bumi berkembangnya seperti itu. Gitu. Tapi ada sekian persen yang misalnya, biasanya anak udah jalan, umur berapa Kak Vera anaknya udah jalan? 1 tahun 1 bulan waktu 1 tahun 1 bulan. Kalau ada anak-anak spesial itu mereka baru jalan umur 2 tahun atau umur 2,5 tahun gitu. Ada yang sampai umur 4 tahun baru jalan. Anaknya udah mulai bisa ngomong? Bisa. Umur berapa udah mulai keluar kata-katanya Kak Vera? Itu belum setahun, kayak masih 9 bulan udah papa, mama gitu. Nah iya kan, 9 bulan aja dia udah mulai kayak pengen ngomong gitu. Walaupun ya karakter anak beda-beda ya. Ada yang lebih cepat ngomongnya, ada yang lebih diem gitu. Nah kalau anak-anak yang dikatakan spesial ini, kalau mereka tuh ngomongnya terlambat. Jadi ada yang umur 3 tahun belum bisa bicara gitu, umur 2,5 tahun. Nah, kalau orang tuanya alert atau waspada, maka mereka akan mulai ngerasa ada yang aneh nih dengan anak saya gitu. Kenapa kok umur segini dia belum ngomong, belum berkembang sebagaimana mestinya gitu ya Miss Nancy. Iya. Jadi secara ciri-cirinya mereka lebih lambat ya? Iya, gitu. Sebenarnya itu ciri umum ya. Tapi kan jenis-jenis maksudnya yang dikategorikan oleh banyak psikolog atau dokter-dokter anak spesial adalah ya banyak. Misalnya anak autis,
Anak yang Down syndrome kategorinya. Kalau Down syndrome itu karena genetik ya Kak Vera. Oh, gitu. keturunan gitu ya. Oh. Jadi lebih kelihatan. Kalau autis itu seringkali nggak kelihatan karena mereka biasanya ganteng dan cantik seperti umumnya gitu. Pas kelihatannya pas mereka aktif banget gitu nggak sih? Oh, iya, autis atau begitu gitu. kita bicara baru kok dia begitu responnya gitu misalnya. Gitu. Beda. Ya. Ada lagi anak hiperaktif. Mungkin banyak orang tua zaman sekarang tuh karena makanan, karena lingkungan, jadi banyak anaknya tuh hiper. Ada lagi anaknya sebenarnya oke, nggak ada masalah. Hanya memang bicaranya terlambat. Itu kategorinya speech delay. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Miss Nancy juga saya dengar-dengar Miss Nancy buka terapi ya untuk anak-anak yang spesial seperti ini. Iya. Miss Nancy buka terapi untuk mengajari mereka gitu ya Miss Nancy, bener? Betul. Terapinya ada di mana ya Miss Nancy? Ada di Bekasi sama di Gading Serpong di daerah Tangerang. Oh, jadi Miss Nancy ada 2 tempat untuk terapi anak-anak spesial. Ya, kalau di Gading Serpong lebih ke sekolahnya dan terapi secara konservatif ya, manual gini. Kalau yang di Bekasi itu lebih ke terapi otak. Oke, jadi nih saya mau Miss Nancy praktek ya untuk terapi nih di sini nih di depan kamera. Untuk anak, kebetulan kita bawa salah satu anak Down syndrome di tempat ini, tengah-tengah kita mau panggilkan saja anaknya, nanti Miss Nancy bisa jelaskan ini terapinya apa namanya, terus ini untuk anak ini seperti apa ya. Kita panggil aja yuk anaknya, Yohanes. Oke, Yohanes. Silakan duduk Yohanes. Oke, sorry saya ambil dulu. Oke, ada alat peraganya juga ya Miss Nancy? Iya. Oke, ini kan kita Kak Vera ini kan lebih banyak ke praktek ya? Iya, betul sekali. Jadi mungkin untuk orang tua yang memang banyak orang tua yang udah pengalaman juga sih. Buat orang-orang tua yang sudah pengalaman, mereka akan mungkin udah tahu gitu gimana caranya ngajarin anak-anak ini. Tapi hari ini saya akan coba praktekin hal-hal yang basic ya, terutama buat mungkin akan menolong orang-orang tua yang oh ya ternyata anak-anak saya punya ciri-ciri terlambat tuh gitu. Saya tuh mesti ngapain kalau anak-anak saya punya ciri-ciri seperti itu. Jadi hari ini coba ada mungkin 2-3 tips yang hopefully bisa membantu beberapa orang tua atau guru atau pendidik atau mungkin penjaga anak di rumah. Anak di rumah ya betul banget. Karena perkembangan anak lebih banyak ditentukan di rumah yang dia menghabiskan lebih banyak waktunya, apalagi sekarang lagi pandemi ya Kak Vera. Pasti mereka di rumah ya. Di rumah aja daripada di sekolah gitu. Hai Yohanes. Halo. Halo. Oke, tips nomor 1 ya. Banyak anak-anak delay, terutama anak-anak yang autis, Down syndrome. Kalau anak ADHD, kalau orang tua pernah dengar istilah itu, kebanyakan anak ADHD itu komunikasinya oke. Tapi banyak anak-anak Down syndrome, anak-anak mungkin yang ada di spektrum autis, itu mereka salah satu kelemahan terbesar mereka adalah di komunikasi atau bersosialisasi gitu. Jadi seringkali kayak misalnya anaknya Kak Vera kan tanpa diajarin pun kan Kak Vera kan jarang gitu misalnya ngajarin kamu harus perhatiin orang ya kalau ngomong gitu. Tapi dia dari kecil memang punya sebuah kecenderungan di umur tertentu berapa bulan dia suka perhatiin gitu, mulai dari mamahnya, papahnya kan dia suka kalau ngeliatin gitu kayak misalnya benar-benar fokus banget gitu. Nah memang itu manusia pada umumnya berkembang seperti itu gitu, karena itu pusat tahap perkembangan di mana dia lagi mempelajari sekitarnya. Tapi buat banyak anak-anak yang perkembangannya dikategorikan terlambat, itu mereka jarang memperhatikan orang. Jadi mereka lebih banyak bengong atau memperhatikan benda gitu, terutama ngantuk ya Yohanes. Jadi kayak misalnya Yohanes di sini gitu ya, terutama kalau anak-anak autis juga akan lebih kelihatan lagi. Nah, kalau Yohanes ini dia sebenarnya dia lebih dikategorikan Down syndrome. Kalau Down syndrome itu lebih tertarik dengan orang, tapi mungkin perkembangan bicaranya, perkembangan apa ya logikanya, intelektualnya itu agak lebih terlambat dari yang lain. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Semua anak bisa asal di terapi ya Miss Nancy ya. Iya, dan terapi bisa dilakukan di rumah gitu, hal-hal simple, ya kan? Hai. Tuh, Miss Nancy, tos. Oke. Salah satu yang bisa dilakukan di rumah
Pemirsa bisa gunakan alat peraga apapun atau nggak pakai alat peraga juga bisa, nanti saya contohin ya. Nah, salah satu alat peraganya adalah kartu-kartu seperti ini yang biasa dipakai untuk mengajarkan anak-anak usia sekian bulan sampai 3 tahun gitu, sampai 5 tahun. Nah, ini bisa dipakai, ini bisa dibeli di mana aja, tersedia online di mana aja gitu. Jadi boleh dipakai. Nah, salah satu caranya adalah saya mau coba langsung dengan mengajarkan Yohanes huruf, karena salah satu basic atau dasar dari komunikasi kan mereka harus tahu huruf, gitu, ya. ini tuh apa gitu ya. Dan interaksi sih sebenarnya, komunikasi adalah interaksi ya. Oke, Anes. Nih, Yohanes. Hai. Tuh. Ini huruf apa? Huruf A. A. Apa? Huruf apa? A. Pintar. Ini huruf apa? I, pintar. Ini huruf apa? Kalau ini huruf apa? Oh, hebat. Oke, jadi kalau mengajarkan anak, usahakan dari A, I, U, E, O dulu atau huruf vokal. Karena itu yang akan mereka pakai di setiap kata. Kan hampir-hampir nggak ada kata yang nggak ada huruf vokalnya ya. Iya. Jadi mereka harus belajar itu dulu. Setelah itu baru kita bisa mulai ajarin huruf-huruf awal. A, B, B, C, D. Oh, nggak apa-apa, jangan dilepas. Oke, sebentar lagi ya. Ini huruf apa? B. Oke, B. Kalau mereka belum bisa, nggak apa-apa, dikasih tahu sekali, lalu kita tanyain lagi. Ini huruf apa? B. 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 B, pintar. Lagi ya, Nas. Ini huruf apa? B. B. Oke, banyak anak Down syndrome, jangan kaget, itu mereka pelafalannya susah. Jadi kayak Yohanes untuk membedakan E sama B itu rada susah. Jadi apa ya, kalau bahasa Inggrisnya tongue tied gitu. Lidahnya itu agak sulit. Oke, yang ini dulu. Kita coba yang lain dulu ya. Ini apa? A. C. C. C, pintar. Ini apa? C. C. Oke. Lagi ya. Ini apa tadi? B. 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 B, pintar. Lagi, ini apa? B. B. B, pintar. Ini apa? B. Oke. Kalau kayak begini di awal-awal anaknya belum bisa, dan kok kayaknya anaknya salah-salah terus ya, gimana ya? Gimana nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena konsistensi adalah kunci buat supaya anaknya bisa. Kalau buat saya, pengalaman saya mengajar banyak anak-anak ini, semua dimulai dari kita, baik orang tua di rumah maupun pendidik maupun guru ya. Kalau kita percaya anaknya bisa, anaknya pasti bisa. Entah itu butuh waktu 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tapi anaknya pasti bisa. Dan kadang di awal itu butuh waktu lebih lama untuk mereka belajar. Tapi setelah mereka sudah mulai adaptasi, mengerti belajar dengan kita, udah mulai terbiasa belajar dengan kita, mereka akan belajar lebih cepat gitu. Kita juga harus sabar berarti ya, Miss Nancy. Betul, biar gimana harus sabar sih. Iya, betul banget. Orang sabar disayang Tuhan kok, Kak Vera. Anes juga sabar ya, Anes ya. Satu lagi tipsnya, kalau mengajarkan anak misalnya dengan ini, untuk misalnya para orang tua atau permisa mau ngajarin angka, huruf, gambar, apapun itu, usahakan untuk waktu ngajarin anak, kalau pemirsa perhatiin dari tadi, saya itu meletakkan kartunya itu di depan bibir saya. Jadi bibir saya tutupin dengan kartunya. Kenapa? Supaya anaknya nggak nyontek bibir saya. Kalau saya begini, dia akan baca bibir saya, bukan baca kartu. Coba ya. Anas, huruf apa? B. 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 Oke, lagi. Huruf apa? B. B.
Nah, lebih susah buat dia karena dia nggak lihat mulut bibir saya. bibirnya nih. Kalau di awal nggak apa-apa, kadang-kadang kita bantu. Oke, tapi setelah itu usahakan anaknya bisa mandiri, ya. Yang penting konsistensi, jangan menyerah. Kalau baru sehari, 2 hari, 3 hari itu masih sangat sedikit. Masih pendek lah ya. Iya. Tapi juga jangan diomel-omelin anaknya kalau nggak bisa-bisa. Ih, gimana sih gitu ya, jangan ya. Kalau udah mulai ngerasa pengen emosi, mendingan berhenti dulu belajarnya. Dilanjutkan besok lagi. Okay. Yuk, sekarang kita mau latihan yang kedua. Ini gampang banget, nggak perlu pakai alat peraga apapun. Ya? Tapi begini, dalam komunikasi setiap orang butuh yang namanya skill atau kemampuan atensi. Setiap orang butuh tahu caranya memperhatikan. Kan nggak mungkin saya ngomong sama Kak Vera, mata saya ke sini, Kak Veranya di sana gitu. Jadi saya harus perhatikan. Nah, salah satu cara manusia belajar memperhatikan adalah dengan mengimitasi atau menirukan orang-orang di sekitarnya. Nah, Kak Vera pasti udah mulai perhatiin anaknya, mulai niruin. Papanya ngapain dia tiruin gitu kan. Bahkan dia pengen ngangkat-ngangkat apa gitu kan. Nah, banyak anak-anak delay atau anak-anak yang terlambat perkembangan, mereka itu kehilangan skill ini. Jadi harus kita yang menuntun mereka untuk menirukan kita gitu. Oke? Nah, Anas ini udah mulai lumayan lah untuk beberapa hal ya. Yuk. Berdiri. Ayo, ikutin Miss Nancy. Nah, pinter. Tos dulu. Tos sebelah sini. Pinter, tos 2. Good. Oke. Pemirsa, idealnya kalau mengajarkan anak sebenarnya, kecuali memang kita harus bergerak, jangan berdiri atau duduk di atas anak. Jadi kalau mau ngajarin anak ngomong, harus satu level mata dengan dia. Biar dia bisa memperhatikan juga ya. Dia akan lebih bisa memperhatikan. Nggak apa-apa Anes. Tunggu sebentar ya, sedikit lagi ya. Oke? Oke, sip. Anas ikutin Miss Nancy. Miss Nancy? Iya, nanti. Iya, nanti. Tuh. Nanti ya. Nah, kalau lagi belajar emang suka ada begini, nggak apa-apa ya, pemirsa. Nah, anaknya difokusin lagi. Ikutin. Good, ikutin. Nah, pintar, ikutin. Kalau anaknya bisa, setelah mencoba 1-2 kali, jangan lupa dipuji ya anak-anaknya. Supaya mereka tahu bahwa mereka tuh melakukannya dengan benar gitu. Lagi, Anas, ikutin. Lompat. Tuh. Tetot, coba lagi, ikutin. Yeay! Lagi Anas, ikutin. Lagi ya, ikutin. Hebat. Sekarang ikutin. Tahan. 1, 2. Lagi, coba lagi. Kaki sebelah sini sayang. Yang ini. Kaki sebelah sini. Oke, sebelah sini dulu deh ya. Yuk, 1, 2, 3, 4. Lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pintar. Terus. Good. Luar biasa. Ini ngajarin apa? Selain dia imitasi, mengajarkan dia buat melatih keseimbangan dan fokus sama badannya sendiri. Gitu. Apa nih? Kartu. Oke, udah. Mau apa? Oh iya, nanti ya. Nanti minum ya. Sekarang kita duduk lagi yuk. Duduk lagi. Oke. Majuan sedikit. Sama kalau ngajar anak yang Down syndrome itu suara kita harus kenceng kah atau? Iya. Oh iya, itu tadi aku betul perhatiin dari sekali. Nancy. Betul. Anes, ikutin. Suaranya itu lantang gitu, harus seperti itu ya Miss Nancy? Iya, betul. Tips berikutnya buat para orang tua dan para pendidik, untuk anak yang masih sulit berkomunikasi, jangan bicaranya kelonceran. Jadi jangan gini, Anas ayo cepetan sini, angkatin sepatunya gimana sih gitu ya. Itu dia akan susah mengerti gitu. Jadi kalau misalnya dia masih sulit komunikasi, pakai 1-2 kata aja. 2 kata itu udah maksimal banget untuk ngajarin atau komunikasi sama dia. Misalnya, Anas, tos.
Oke, perhatikan saya nggak begini. Anas, ayo cepetan tos mana? Ayo tos dulu. Ah, pinter gitu ya. Biasa kan kita Jangan begitu seperti ya kalau sama anak-anak. Aduh, gemes banget tos dulu. Nah, ibu-ibu juga auranya pengen cepet bisa anaknya. Jadi dia mereka kadang ngomong, ayo cepet. Nah, gitu. Iya, kalau sama anak-anak ini nggak boleh. Harus singkat dan pakai kata yang sama. Jangan hari ini saya bilang gini, Anas tos. Terus besok saya gini, Anas tangannya diangkat. Nah, coba kalau misalnya saya nggak kasih angkat tangan, maka dia nggak ngerti. Kenapa dia ngerti? Karena dia itu sudah terbiasa kalau ada anak begini, berarti dia harus tos. Gitu. Jadi yang pertama memang harus pakai 1-2 kata aja. Mau minum, oke. Bilang dong, mi, nom. Tips berikutnya, kalau anaknya tidak terlalu bisa komunikasi, biasanya mereka akan terbiasa dengan menarik kita atau gerak, kasih tanda. Kasih tanda ya. Tapi kan kita sangat pengen anak kita bisa komunikasi kan, dengan bicara dengan lancar. Jadi kalau dia mau sesuatu, itu kesempatan buat melatih dia berbicara. Jadi kayak tadi dia mau minum, saya harus bilang dulu, Anas, apa? Bilang apa? Minum. Setelah itu langsung kasih minumnya. Gitu. Waduh, terima kasih sekali Miss Nancy, tipsnya yang sangat-sangat membantu dan juga buat ibu-ibu di rumah yang mungkin mempunyai anak spesial, bisa tadi ikutin tips-tipsnya dari Miss Nancy. Miss Nancy boleh kasih pesan dan pesan buat ibu-ibu di rumah untuk tipsnya memiliki anak spesial, apakah pesan dan pesan atau kekuatan yang harus dimiliki ibu-ibu tersebut? Oke, buat semua pemirsa, orang tua, pendidik, akhir-akhir ini memang anak-anak spesial ini kayaknya semakin banyak ya di seluruh dunia gitu. Tapi yang pertama, terutama buat para orang tua, kalau para orang tua mulai mencurigai bahwa anakku kok spesial ternyata, atau dari kecil sudah tahu ternyata anaknya spesial, para orang tua harus berdamai dengan dirinya sendiri dulu. Percayalah Tuhan tidak pernah salah gitu ya, walaupun ini nggak mudah dan mungkin nggak akan pernah mudah sampai kapanpun, tapi ketika kita berdamai, percayalah Tuhan itu punya tujuan khusus buat setiap orang tua anak spesial. Yang kedua, jangan pernah menyerah, konsistensi itu kuncinya. Jadi kalau mengajarin anak ini harus dimulai dari kita, seperti yang tadi saya bilang ya, harus dimulai dari kita. Kenapa? Karena saya itu udah bertahun-tahun ngajar anak ini. Mereka itu bisa ngerasain loh, kita itu percaya mereka bisa atau enggak. Walaupun sepertinya mereka nggak bisa berbicara lancar atau mereka nggak bisa utarakan itu, tapi mereka bisa rasain apakah kita sungguh-sungguh sayang sama mereka atau enggak, atau kita sungguh-sungguh ingin mereka bisa atau enggak. Walaupun kadang mungkin buat orang tua yang punya anak autis, anaknya suka tantrum, udah diajarin malah teriak-teriak, malah pukul-pukul gitu ya, kadang bikin emosi. Nggak apa-apa, itu normal. Sediain waktu buat tenangin diri dulu. Buat kadang mungkin butuh me time sedikit gitu ya, kalau misalnya ada papahnya pulang dari kerja bisa bantuin anaknya dulu supaya mamahnya bisa punya me time. Setelah itu mari nikmati dan percayalah, kalau kita percaya mereka bisa, mereka pasti bisa. Pengalaman saya nggak ada satupun anak yang nggak bisa berubah, sekalipun mereka mungkin udah terlambat gitu ya. Terus tips yang terakhir, kalau orang tua sudah mulai melihat tanda-tanda anaknya keterlambatan perkembangan, jangan seperti orang tua zaman dulu yang mikir gini, nggak apa-apa lah, diemin aja, nanti besok-besok juga bisa kok berkembang sendiri gitu ya. Saya menyarankan lebih baik dilatih mulai dari sekarang. Toh nggak ada ruginya. Semisal anaknya memang ternyata bisa sendiri, latihan kita akan mempercepat perkembangan mereka dan membuat mereka lebih pandai, lebih dari umurnya gitu. Jadi itu aja. Kak Vera, pesan dari saya buat para orang tua. Wah, terima kasih sekali Miss Nancy. Jangan lupa juga buat pemirsa Obsesi, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Azia Zara. Dan sampai bertemu di Obsesi episode selanjutnya. Anes begini, kasih jempol. Kasih jempol. Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Yeay.